Desain Basis Data oleh Karina Firdausi Syaifuddin, ORP 7411030043, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Senara Eskom Ocha. Tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami aturan sistem informasi dalam organisasi. Kedua, memahami proses desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian, informasi resource management atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Terdapat beberapa alasan. Pertama, data dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan memanajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up-to-date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Sistem basis data memenuhi 4 kebutuhan seperti dijelaskan sebelumnya dalam ukuran besar. 2 karakteristik tambahan dari sistem basis data yang juga sangat bernilai. Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. External CNES atau views memungkinkan data yang sama untuk digunakan beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Pengembangan yang simple dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL. Kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Selama 10-15 tahun pengembangan basis data meliputi 1. Personal computer dan produk software seperti basis data, seperti Excel, Workflow, MS SQL, Access atau SQL. 2. DBMS, terdistribusi dan client server sebagai pembuka pilihan mendistribusikan basis data ke banyak sistem komputer untuk kontrol yang lebih baik dan proses lokal yang lebih cepat. Alat bantu pengembangan aplikasi seperti Power Builder atau Developer 2000 oleh Oracle lebih mudah digunakan dengan fasilitas built-in untuk menghubungkan aplikasi ke server basis data. 3. Beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository, yaitu DBMS-MIN yang mengatur metadata, yaitu data yang menggambarkan struktur basis data, constraint, aplikasi, autorisasi, dan sebagainya. Sistem data dictionary menyimpan dan mengatur informasi sebagai berikut. 1. Deskripsi skema sistem basis data. Informasi detail dari desain fisik basis data seperti
struktur penyimpanan, akses path, ukuran file, dan record. 3. Deskripsi pemakai basis data, tanggung jawab dan hak akses. Deskripsi tingkat tinggi dari transaksi basis data dan aplikasi dan relasi pemakai ke transaksi. Relasi antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk. Hal ini sangat berguna untuk menentukan transaksi mana yang diakibatkan jika definisi data diubah. Penggunaan statistik seperti frekuensi query dan transaksi dan jumlah akses ke basis data. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering and dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Kedua, requirement collection and analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan produser, pelaporan diidentifikasi. 3. Desain. Tahapan ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi atau program yang menggunakan dan memproses basis data. Keempat, implementasi. Sistem informasi diimplementasi basis data, dibentuk, dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. 1. System definition, yaitu skop dari sistem basis data dan pemakai dan aplikasi didefinisikan antar muka untuk memakai batasan response time dan kebutuhan penyimpan dan pemrosesan diidentifikasi. Database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. 3. Database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal, dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. 4. Loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung dan mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. 5. Application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. 6. Testing dan validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi. 7. Operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem virtual lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. 8. Monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan informasi objek seperti response time, processing time, dan storage stage. Terdapat 6 tahap utama dalam proses desain basis data, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisik, dan implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain terdiri dari dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama meliputi desain data konten dan struktur basis data. Kedua, berhubungan dengan aplikasi dan basis data. 6 tahap di atas tidak diproses secara berurutan. Pada beberapa kasus, mungkin memodifikasi desain dari awal tahap selama tahap kemudian. Feedback loop antara tahap juga dalam tahap sering terjadi.
Summary tahap 2, 4, dan 5 adalah berikut. Desain basis data konseptual tahap 2. Tujuan dari tahap ini adalah memproduksi skema konseptual untuk basis data yang independen dari DBMS tertentu. Biasanya, menggunakan model data tingkat tinggi seperti model IR atau IIR. Pemetaan model data tahap 4. Selama tahap ini, yang juga sebagai desain basis data logika, dilakukan pemetaan skema konseptual dari model tingkat tinggi ke model data DBMS. Desain basis data fisik 5. Selama tahap ini, didesain spesifikasi basis data yang disimpan dalam hal struktur penyimpanan fisik, penempatan record, dan indeks. Hal ini berhubungan dengan terminologi arsitektur DBMS 3 level. Kemudian, implementasi sistem basis data dan tuning tahap 6. Selama tahap ini, basis data dan program di aplikasi diimplementasikan diuji, cobakan, dan diatur layanannya. Ringkasan. Terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dan dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap terus berjalan. Selama 6 tahap, dalam proses perancangan, 3 tahap yang umum dalam rancangan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika, rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pra-desain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika permasalahan performa terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan data fisik dan menyediakan tuntunan pemilihan alternatif rancangan desain. Latihan soal. 6 tahap utama pada desain basis data. Pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Kedua, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data atau desain basis data dan logika, desain basis fisik, implementasi tuning, sistem basis data. Tahap pemilihan DBMS. Karena pada tahap pemilihan DBMS, berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis berhubungan dengan ketetapan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, yaitu relation, objek relasional, dan objek lainnya, struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan pemigran, tipe bahasa, query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan basis data pada tahap ini melibatkan 2 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1, dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi DBMS independen dengan beberapa alasan. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap dengan struktur basis data, semantik, interrelation, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan kebutuhan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru yang sudah ada. Kemudian, kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data.
Bagian karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual haruskah diproses? Rancangan skema konseptual menguji kebutuhan-kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS Independent Model data tingkat tinggi seperti IER, Ancient Entity Relationship Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user secara langsung, membuat skema database atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user, kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS Independent, dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut. Bagian karakteristik dari model data rancangan harus diproses. Perancangan transaksi, pengujian aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhan telah dianalisa pada tahap 1 dan menghasilkan perincian transaksi ini. Penggunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap rancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Apa perbedaan dua pendekatan utama dengan rancangan skema konseptual? Ada dua pendekatan perancangan skema konseptual, yaitu terpusat dan integrated view yang ada. Terpusat merupakan kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set. Kemudian kebutuhan pemakai dirancang menjadi satu skema konseptual. Sedangkan integrasi view yang ada untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah skema eksternal atau view. Kemudian view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Pertama, top down, kedua, bottom up, ketiga, inside out, dan keempat, mix. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan pakai DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Pertama, struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus disingkirkan. Personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu, jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Ketersediaan dari device, service, vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Apa yang dimaksud dengan pemetaan data model sistem independen dan apa perbedaan dengan sistem independen? Pemetaan dapat diproses dalam dua tingkat, yaitu pemetaan sistem independen, yaitu pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Sedangkan penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di mana akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.